Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya kita membangun hutan untuk masa depan? Nah, hari ini kita bakal nyelam ke sebuah misi yang seru banget dan juga penuh resiko, mengumpulkan benih. Dan ini bukan sekedar metik buah loh, ini benar-benar kerjaan detektif. Pertanyaannya emang kedengaran gede banget ya, membangun hutan masa depan. Tapi jawabannya justru dimulai dari sesuatu yang super kecil. Kira-kira kita harus mulai dari mana ya? Betul banget, semua proses reforestasi, semua impian kita soal hutan yang sehat dan rimbun, itu semua bergantung pada satu langkah paling awal yang krusial. Berhasil ngumpulin benih yang pas dan sehat. Kalau benihnya aja udah salah, ya nggak akan ada cerita selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kalian tahu, ngumpulin benih itu jauh lebih rumit dari kelihatannya. Ini tuh sebuah operasi yang butuh presisi tinggi. Benar-benar kayak balapan melawan waktu yang menegangkan. Jadi, gimana caranya kita tahu kapan waktu yang paling tepat buat panen? Kuncinya sebenarnya simple, pohonnya sendiri yang ngasih tahu kita. Kesiapan benih buat tumbuh itu hampir selalu pas banget sama momen si pohon siap buat nyebarin benihnya. Kita cuma perlu jeli baca tandanya. Nah, ini dia bagian paling serunya, bagian pekerjaan detektifnya. Seorang pengumpul benih itu harus bisa jadi penerjemah bahasa pohon. Mereka harus bisa baca semua petunjuk dan tanda-tanda yang dikasih sama alam. Secara mendasar, ada dua cara pohon ngelepasin benihnya. Yang pertama, dehiscence. Itu kondisi di mana buahnya pecah atau kebuka pas masih di pohon, terus benihnya jatuh berhamburan. Yang kedua, indehiscence. Itu pas buahnya jatuh utuh sama benihnya di dalam. Ngerti bedanya ini penting banget buat strategi panen. Oke, petunjuk pertama, dan ini yang paling kelihatan sama mata, perubahan warna. Ini tuh kayak sinyal pertama dari si pohon yang bilang, "Hey, aku bentar lagi siap loh." Cara bacanya gini, buat buah-buahan yang kering, warnanya bakal berubah dari hijau jadi lebih kusam, kayak kuning, coklat, atau bahkan hitam. Tapi kalau buah yang berdaging, justru kebalikannya. Warnanya bakal jadi super mencolok. Merah, kuning, biru buat narik perhatian hewan yang bantu nyebarin benih. Lanjut ke petunjuk berikutnya. Selain dilihat, kita juga harus ngerasain. Uji fisik dengan nyentuh dan ngerasain berat buahnya, itu ngasih kita informasi yang nggak kalah penting soal tingkat kematangannya. Kuncinya di sini adalah kontrasnya. Untuk buah kering, kita cari tanda-tanda dehidrasi. Dia bakal terasa lebih ringan karena kandungan airnya berkurang. Sebaliknya, buah yang berdaging justru makin berisi air, jadi terasa lebih lunak, empuk, dan gampang dipencak. Tapi seorang detektif benih sejati nggak berhenti di situ. Ada detail-detail lain yang harus diperhatiin. Misalnya, gampang nggak buahnya lepas dari tangkai. Benih di dalamnya udah keras atau belum? Udah ada buah yang jatuh sendiri ke tanah? Dan, nah ini, udah ada hewan-hewan pemakan buah yang datang buat pesta? Semua itu potongan puzzle yang harus kita susun. Disinilah semuanya jadi makin menegangkan. Ngumpulin benih itu soal timing yang sempurna. Ada jendela waktu yang sempit banget. Salah waktu sedikit aja, entah itu kecepatan atau kelambakan, akibatnya bisa fatal. Terus, apa yang terjadi kalau kita nggak sabaran dan panennya kecepatan? Wah, risikonya besar. Bukan cuma dapat benih yang kualitasnya jelek, tapi bisa-bisa seluruh misi ini gagal total. Benih yang dipanen sebelum matang sempurna, itu seringnya nggak mau tumbuh sama sekali. Kalaupun tumbuh, tanamannya bakal lemah. Dan yang pasti, benihnya nggak bisa disimpan lama. Semua usaha kita bisa jadi sia-sia. Sebaliknya, nunggu kelamaan juga sama bahayanya. Jendela kesempatan yang sempit itu bisa ketutup gitu aja dalam sekejap. Kalau kita telat, ya udah, alam yang bakal ambil alih. Benihnya bisa keburu kesebar entah kemana, dimakan serangga, atau kualitas genetiknya menurun. Intinya, kita bisa kehilangan seluruh panenan yang berharga itu. Nah, ini penting banget buat dicatat. Ada benih tipe ortodoks yang ngasih kita sedikit kelonggaran. Kita bisa panen sedikit lebih awal, lalu dimatangin lagi. Tapi ada juga tipe rekalsitran. Nah, yang ini nggak ada kompromi. Dia harus dipanen pas di puncak kematangannya. Karena prosesnya terus berjalan sampai detik-detik terakhir sebelum jatuh. Misi ini bukan cuma soal mengambil, tapi juga soal menjaga. Jadi, di bagian terakhir ini, kita bakal bahas soal kode etik. Aturan main yang memastikan kita nggak cuma dapat benih hari ini, tapi juga ngejaga kesehatan hutan buat jangka panjang. Cara kita ngambil benih itu ngaruh banget.
Kalau kita asal patahin dahan, itu sama aja kayak ngelukain si pohon, bikin dia rentan kena penyakit. Tapi sebaliknya, kalau kita pakai alat yang benar dan motong dengan rapi, kita justru bantu pohonnya buat pulih lebih cepat. Setiap tindakan kita punya konsekuensi. Misalnya di pohon pinus, kalau kita asal pangkas, bisa-bisa panen buat tahun depan hilang. Makanya metode yang cerdas, kayak ngegoyangin pohonnya pelan-pelan, itu bisa bikin buah yang matang jatuh tanpa ngeganggu yang masih dalam proses. Kutipan ini nunjukin kalau panen etis itu bukan hal sepele. Apalagi di kawasan lindung kayak Taman Nasional, aturannya super ketat. Melindungi pohon induk itu prioritas nomor 1, karena dari sanalah sumber kehidupan hutan di masa depan berasal. Jadi kesimpulannya, jadi seorang detektif benih itu intinya adalah soal mendengarkan. Pohon-pohon itu sebenarnya ngasih tahu kita semua yang perlu kita tahu, kapan mereka siap, gimana cara terbaik ngambil benihnya, dan gimana cara mastiin mereka tetap sehat. Pertanyaan besarnya adalah, kita beneran mau nyisihin waktu buat dengerin baik-baik nggak ya?